situasi politik, tensinya meningkat karena kita ada pemilu. Jadi saya bilang ke Mbak Reri, Mbak ini di hold dulu deh. Ketika di imigrasi, karena kita nggak bawa surat liputan jurnalis ya, sebagai visa jurnalis. Jadi bilang acara kemerdekaan. Kebanyakan para negosiator itu cuman mikirin uang. Seperti itu tawarannya, nggak ada menyinggung soal pendidikan. Oke, jadi di saat Tante Bo ada di situ untuk mencari tahu di mana lokasi penyandra dan sandranya itu, Tante Bo juga tahu ya kalau ada tim Yayasan Sukma itu yang sudah beraksi mencari tahu sendiri nih. Iya. Dengan jalur pendidikan, kan bertemu dengan wartawan yang ada di ini jejaring wartawan internasional lah ya. Ya, karena lewat mereka juga lah. Akhirnya saya berhasil mewawancarai kelompok Abu Sayyaf yang di dalam. Bahkan kalau setiap ke Indonesia dia pulang minta dibeliin roti manis. Nggak ada harga untuk kemanusiaan. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini podcast Si Paling Kontroversi akan menampilkan sesuatu yang berbeda buat teman-teman semua. Berbeda tapi sangat mengandung nilai sejarah, sangat mengandung nilai kemanusiaan yang tentu saja bisa kita pelajari bersama teman-teman. Karena yang namanya kemanusiaan itu bukan hanya untuk mereka yang bergelar pahlawan atau mereka yang ada di depan layar, tapi siapapun sebetulnya selama memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk bisa membantu orang lain, itu tetap bisa kita serapi bersama. Bagaimana kali ini kontroversi akan membahas sebuah buku yang berjudul Untold Story, Bawa Mereka Pulang, kisah pembebasan 10 ABK Indonesia di kawasan konflik Mindanao. Kenapa menurut kontroversi ini sangat penting? Karena ada banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan yang kita bisa pelajari. Mungkin kalau teman-teman ingat ya, sekitar tahun 2016, breaking news terjadi selama cukup panjang. Karena dalam waktu kurang lebih 36 hari, ada penyanderaan yang terjadi kepada warga negara Indonesia. Mereka adalah anak buah kapal, 10 orang. Namanya kapal Brahma 12, waktu itu ada di sekitar perairan Malaysia, Filipina, dan mereka ditangkap oleh kelompok militan yang sangat terkenal di Filipina Selatan. Kalau teman-teman tahu namanya kelompok Abu Sayyaf. Nah, buku ini tidak hanya menceritakan bagaimana penyanderaan sampai mereka dibebaskan, tapi yang paling penting adalah kenapa justru yang namanya pendidikan itulah yang ternyata bisa menyelamatkan 10 ABK yang disandra ini. Langsung saja kami hadirkan 2 pelaku sejarah di sini. Yang pertama ada Mbak Fenty Effendi yang menulis buku ini. Mbak Fenty, apa kabar? Kabar baik gitu ya. Dan kemudian juga yang ditulis dalam buku ini yaitu jurnalis kebanggaan Media Group, ada Desi Fitriani. Atau yang biasa kita panggil Tante Bo. Apa kabar Tante Bo? Baik Zilvia. Baik ya, hari ini kita bertiga tidak janjian ya. Iya. Semuanya pakai baju. Kita senada, mungkin karena kita sudah sehati ingin langsung mengulik apa sebetulnya isi buku ini. Mbak Fenty, saya mulai dulu dengan pertanyaan. Kejadian penyanderaan 10 ABK ini 25 Maret 2016. Kemudian Mbak Fenty menuliskannya itu di tahun 2023, mulai mengumpulkan bahannya, dan launchingnya tahun 2025. Apa yang membuat prosesnya itu begitu panjang? Dari Mbak Fenty memutuskan untuk menulis buku ini sampai akhirnya launching. Jadi ini harus untold story-nya ada juga. Jadi proses pengumpulan bahan tentunya harus meyakinkan para narasumber, ya kan, karena ini adalah kepercayaan dari Ibu Reri Lestari Murdiat. Karena saya sudah menulis buku pertama ya, Sukma Bangsa itu tentang sekolah yang dibangun dengan dana kemanusiaan dari Media Group itu untuk anak-anak korban konflik dan korban tsunami di Aceh. Jadi kepercayaan itu yang kemudian dibilangin Mbak Reri, yuk Fen nulis tentang ini pembebasan 10 ABK. Itu kan anak-anak yang Mindanao itu yang disekolahkan di sekolah Sukma. Anak-anak Mindanao mana sih Mbak
Baru pertama kali dengar juga nih Mbak Fenty. 2017 ketika saya menulis Sukma Bangsa itu saya sudah mendengar. Jadi maksudnya apa hubungannya ada 30 anak yang disekolahkan di Sukma Bangsa dengan pembebasan 10 ABK yang kemudian bertambah ya. Itu ada penculikan lagi terhadap 4 ABK gitu. Saya diceritakan, saya diketemukan lagi dengan Pak Ahmad Baidowi yang juga tokoh sentral di buku tokoh Sukma sentral Bangsa. Jadi dengan figur Pak Baidowi itu kemudian saya mengumpulkan bahan. Tapi kan 2023 itu situasi politik ya kan tensinya meningkat karena kita ada pemilu segala macam. Padahal kan itu juga menyangkut ya namanya juga politik ya. Jadi saya bilang ke Mbak Reri, Mbak ini di hold dulu deh sampai selesai pemilu 2024. Iya, biar bisa lebih fokus juga ya Mbak Fenty ya. Mbak Reri setuju. Jadi waktu Januari 2025 beliau bilang, Fen ini kayaknya harus diselesaikan. Nah jadi itulah lama. Kalau pengumpulan bahannya itu menurut saya mewawancara ada sekitar 10 ya atau 12 ya anggota tim kemanusiaan yang sebenarnya benar-benar membebaskan, terlibat gitu ya, bahkan terancam jiwanya itu dan mereka itu bersemangat bercerita. Karena apa? Karena menyangkut 2016 itu kan ada wartawan Desibo itu kan kebayang ya bagaimana mereka menyimpan lama cerita ini, padahal itu mereka bertaruh nyawa. Kalau kita boleh masuk ke buku ini diceritakan bagaimana ketika Desibo dan Pak Baidowi itu sampai masuk ke sarang penyandera, itu kan nyawanya nyaris dipertukarkan. Masuk ke markasnya lah ya, masuk ke markas, langsung ke jantungnya langsung. Dan Desibo ini kan wartawan senior yang low profile, tidak juga dia koar-koar atau ngomong-ngomong apa. Jadi semuanya itu ada di sini dan pembelajaran menurut saya menarik. Dengan latar belakang saya sebagai jurnalis, saya merasa wow ini tidak mudah mengumpulkan bahan untuk membuat berita gitu. Dan itu adalah berita-berita eksklusif. Tapi ditahan dulu itu tadi ada kata kunci ya yang Mbak Fenty sampaikan bahwa buku ini mengungkap tim kemanusiaan yang membantu menyelamatkan atau membebaskan Sandra itu tim yang sebenar-benarnya. Kita bertanya dong, apakah memang ada yang tidak sebenar-benarnya tapi mengaku dia sebagai aktor utama yang membantu melepaskan Sandra ini. Tapi kita simpan dulu ya, supaya pemirsa penonton kita tetap bertahan di sini. Sekarang langsung ke Tante Bo. Tante Bo, coba ajak kasih kita kilas balik ya. Waktu itu bagaimana Tante dihubungin, langsung diminta untuk berangkat dari Kedoya, berangkat ke Filipina untuk mencari tahu soal penyanderaan ini. Bagaimana Tante Bo ceritanya? Jadi waktu itu kayaknya udah 2-3 atau 3 hari ya setelah penyanderaan itu ada wartawan Malaysia. Dia kirim, dia bilang ini ada orang Indonesia. Karena sebelumnya kan memang udah berapa kali kan ke Filipina. Terus bilang, loh kok orang ada di koran Malaysia. Nah kemudian orang warga negara Indonesia kemudian bilang sama kantor, dia udah berangkat gitu. Nah ternyata di bandara ketemu sama beberapa wartawan lain juga. Akhirnya kita yang sama-sama ingin meliput soal ini ya. Tapi kan kalau kita ke sana itu kan nggak bisa langsung ke daerah ke Zamboanga. Jadi caranya ya ketika di imigrasi karena kita nggak bawa surat liputan jurnalis ya sebagai visa jurnalis. Jadi bilang acara kemerdekaan di kedutaan. Nah, itu antar story yang lain lagi tuh. Harus pinter-pinter ya cari alasan ya. Itu wartawan banget sih. Udah gitu sampai di situ ternyata Pak Dubes ini orang kedutaan bilang ini. Kalian mau kemana? Ada Sandra Indonesia. Oh nggak bisa. Itu daerah red zone. Jadi kalian nggak boleh ke sana. Tapi kenapa Tante Bo langsung tahu harus menuju ke Zamboanga? Nah, karena ketika diberitakan itu di kawasan perbatasan antara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Filipina paling bawah itu Tawi-Tawi. Nah, itu Sabah. Nah, Indonesia dia Kalimantan dari Sungai Puting yang dia berangkat itu kan dia dapat informasi. Jadi antara tengah-tengah itu ya pasti harusnya di Sulu karena memang ketika dibaca di informasi cari-cari telepon-telepon yang paling sering penyanderaan itu ya orang-orang kelompok Muqtadi, the gang, kemudian dibawa ke Pulau Sulu. Jadi ini sebenarnya
kan Abu Sayyaf itu kan banyak faksi juga ya. Iya. Nah, Ada 14-an kalau ya, di buku 14, ya. Mungkin informasi Pak Badawi sama Desi beda karena Desi nanya sama Abu Sayyafnya langsung. Kalau Pak Badawi tapi kan ada Oh, Tante Po udah pernah ketemu ya Abu Sayyaf langsung ya? Ketemu. Bahkan ngobrol sama Tawing juga, bahkan nanya sama Tawing itu. Mau tanya yang namanya Tawing mana? Terus ternyata dia yang ditanya itu Tawing itu. Tawing itu adalah yang pertama mencokok 10 ABK. Oke, jadi sebetulnya mereka orang-orang mungkin lebih taunya Abu Sayyaf, tapi Abu Sayyaf ini sebetulnya banyak loh, banyak nih jejaringnya, termasuk si Tawing ini, kemudian juga Al-Habsi, dan terakhir Grand Alpha. Grand Alpha ini juga tokoh kunci, nanti kita cerita sampai Grand Alpha. Lanjut lagi Tan, jadi nyampe ke dari situ biar nggak ketahuan sama orang tua kita mau ke Zamboanga, kita ke Davao dulu. Di Davao 1 hari baru terbang ke Zamboanga. Jadi barengan sama temen, ada wartawan lain tuh, ada 2 tuh, berdua. Udah sampai di Zamboanga kita nggak tahu mau ngapain nih kan, mau cari apa informasi. Terus tapi informasi dari Jakarta katanya udah beberapa tim sudah ke sana. Ada yang perwakilan pemerintah, ada yang dari perusahaan itu sendiri, dan ada juga dari mereka pakai kayak ya inilah kayak intelnya atau apanya itu ya. Jadi kalau nggak salah itu ada sekitar 4 atau 5 gitu loh yang untuk mencari itu. Nah, tapi kita nggak pernah ketemu karena muka orang Filipina sama orang Indonesia kan sama. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip semua. Ya itu sampai tadi sempat dibilang. Jadi kita cari-cari di hotel yang deket pelabuhan. Wah, tapi kayaknya malam-malam itu ada orang ngumpul di bawah, kita liatin. Itu pagi-pagi Indonesia bukannya. Begitu pagi-pagi lihat, oh ada puntung rokok. Berarti ini orang Indonesia karena rokoknya rokok yang orang Indonesia pakai. Merek Indonesia ya. Terus pagi-pagi pas sarapan sempat dia tuh kalau kita lewat kayaknya tahu ya karena mungkin udah ini ya. Udah jadi Tante menduga kalau kenapa Tante harus nyari orang Indonesia, karena Tante menduga mereka itu yang tim lain yang udah duluan itu ya. Iya, karena ada beberapa kelompok kan yang dikirim sama pemerintah, ada juga yang dari perusahaan, ada juga yang dari tim-tim lain gitu loh. Sementara yang Yayasan Sukma ini kan nggak ke Zamboanga, dia ke Kota Batu. Kota Batu ke Zamboanga kalau lewat jalan darat itu sekitar 11 jam, saya pernah cobain. Tapi kalau naik pesawat itu sekitar 1 jam lah. Nah jadi karena sempat berpikiran juga sih waktu itu awal gini, ini kenapa sih Yayasan Sukma ke Kota Batu, kan disandranya di daerah Sulu, dan itu dekat dengan Basilan, yang dekat ya Zamboanga. Kenapa mereka nggak ke situ? Kenapa mereka mengadain pertemuan dan ke kampus sama tokoh-tokoh pendidikan? Ya jangan kan orang lain, kita yang di Metro TV aja berpikir aneh banget ya. Dan itu nggak boleh diambil gambarnya juga kan? Datang ke Kota Batu ke situ, jangan ambil gambar katanya. Kenapa? Ikut ini Oke, jadi di saat Tante Bo ada di situ untuk mencari tahu di mana lokasi penyandra dan sandranya itu, Tante Bo juga tahu ya kalau ada tim Yayasan Sukma itu yang sudah beraksi mencari tahu sendiri nih. Iya. Dengan jalur pendidikan. Nah, ini dia, jalur pendidikan. Mbak Fenty, ajak kami untuk mengetahui dari mana sih asal muasal kok tiba-tiba Yayasan Sukma, yayasan yang selama ini berkecimpung dalam bidang pendidikan, mengurusi sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Kita taunya itu mereka berdiri pada saat setelah tsunami ya. Kok tiba-tiba ikut juga nih dalam mencari-cari sandra. Kenapa nih? Desibo kan sudah mengakui. Kata Pak Baidowi, ini kita memakai jalur pendidikan, makanya dia ketemu dengan dosen-dosen gitu kan. Desibo di dalam buku Desibo bilang saya nggak ngerti, tapi ya sudahlah, maksudnya sudahlah datang Pak Baidowi. Jadi gini, Ahmad Baidowi itu adalah Direktur Pendidikan Yayasan Sukma pada saat itu, bersama dengan Dr. Samsu Rizal Panggabean almarhum. Beliau meninggal tahun 2017, setahun setelah pembebasan sandera. Itu adalah 2 orang guru yang membangun sekolah Sukma Bangsa, yang membuat kurikulum untuk bagaimana ya ada soal konflik, resolusi konflik, dan bagaimana berdamai. Dan mereka itu pada tahun 2010 sampai 2012 melakukan penelitian tentang akar kekerasan dan terorisme di Asia Tenggara. Jadi mereka ke Thailand, ke ke Malaysia, ke Filipina juga, maksudnya Mindanao. Jadi mereka itu punya jejaring. Dan dari sana ini saya belajar dari Pak Baidowi bahwa ada 4
tahapan dalam proses negosiasi. Pertama adalah punya knowledge. Ya, mereka punya knowledge. Walaupun nih dua-dua orang ini let's say bukan selebritas pendidikan. Iya. Tidak pernah muncul namanya walaupun ada buku-buku dan kolom-kolomnya. Tidak juga punya akun medsos. Pak Baidowi ini tidak jadi punya. Sangat low profile ya. Ya, sangat low profile. Ya, jadi tahap pertama negosiasi yang saya tuliskan juga di buku adalah punya knowledge. Itu ya, mereka melakukan penelitian. Kemudian dari knowledge itulah mereka melakukan verifikasi. Itu di dalam buku ada tulisan namanya melacak darah. Melakukan verifikasi dari yang 2010, 2012 ke 2016 itu seperti apa sih situasi peta di Mindanao. Yang tadinya hanya 4 faksi itu sudah pecah menurut Pak Baidowi 16. Menurut informasi dari sumber Desibo itu ada 10. Ya kan, sudah memetang. Nah, tahap selanjutnya itu adalah negosiasi. Negosiasi tidak bisa dengan satu saja tawaran. Pada saat itu Pak Bai kemudian membaca semua itu kan daerahnya sudah konflik ya 30-an tahun sudah gitu lama ya. sekali. Sudah lama sekali. Dan satu hal yang dia temukan adalah tidak ada satupun dokumen yang menyinggung soal pendidikan dalam tawaran berdamai atau rekonsiliasi. Termasuk ketika terbentuk autonomous region Muslim Mindanao yang gubernur pertamanya itu adalah Nur Mizwari. Itu adalah pejuang Moro. Nah, jadi tidak ketemu itu pendidikan. Nah, itulah yang dijadikan peluru amunisi ya. Amunisi Pak Baidowi ketika kemudian bertemu dengan atau berbicara langsung dengan Grand Alpha. Jadi ini lucu. Tadi kita awal menyebut nama Tawing sebagai orang yang mencokok 10 ABK. Tawing ini karena pergerakannya untuk perjuangan memerdekakan Moro, let's say begitu ya. Untuk memudahkan gerak dia menitipkan sandera kepada yang namanya Al-Habsyi. Ya, jadi karena pada saat itu kalau kita baca berita itu kan ada permintaan tebusan. Nah, 50 juta peso ya, Mbak Fenty ya. 50 juta, 10 ABK. Sekitar 13,5 miliar. Saya enggak bisa harus pakai kata konon gitu kan. Namanya itu ada semacam permintaan tebusan. Jadi gitu Al-Habsyi bilang, ini mau tebusan enggak? Jadi begitu Tawing mendengar cerita itu, Tawing marah. Makanya dia suruh titip ke Grand Alpha karena Grand Alpha ini tokoh yang disegani oleh baik faksi Al-Habsyi maupun faksi Tawing. Jadi negosiasinya pada tahap 3 itu seperti itu sampai kemudian dengan argumen Pak Baidowi yang berlatar belakang S1-nya itu IAIN Sunan Kalijaga. Jadi dia sangat memahami Al-Quran dan hadis gitu, dan kemudian dia dapat beasiswa Fulbright dan dibantu oleh almarhum Samsu Rizal Panggabean yang memang ketua Pascasarjana Resolusi Konflik UGM. Jadi seperti itulah bagaimana bernegosiasi sehingga karena kata Pak Baidowi ini Grand Alpha tidak mikirin bagaimana mengelola kekayaan alam Mindanao yang banyak banyak minyak, mineral segala macam ya, mengingatkan kita kepada Aceh lah gitu. Saya itu kata Pak Baidowi, saya itu mengelola sekolah Sukma untuk anak-anak korban konflik dan tsunami. Jadi ayo kita bawa 30 anak Mindanao untuk disekolahkan, karena kalau tidak ada pendidikan gimana mau mengelola kekayaan sebagai bangsa yang merdeka. Jadi sebetulnya konon yang diminta adalah uang sebesar 50 juta peso itu atau kira-kira 13,5 miliar. Tapi yang ditawarkan oleh Pak Baidowi dan juga Rizal Panggabean ini adalah justru
pendidikan buat anak-anak di Mindanao. Waktu itu juga ada permintaan Al-Quran ya, minta dibawakan Al-Quran Indonesia. Ya betul. Jadi ketika tahap 3 negosiasi, jadi mereka minta ada mesin pencacah rumput laut. Itu oke, dikabulkan. Terus minta bot dengan 40 PK untuk menghindari bot dengan mesin 40 PK untuk menghindari kejaran incaran dari tentara. Jadi pada titik itu dia masih minta uang. Gitu. Jadi Pak Baidowi muncul dengan isu itu. Jadi maksud bahasa gaulnya, masa lu minta terus gitu kan? Ini dong. Nah itu ketika psikologi bilang, masa tidak memikirkan anak cucu, masa cuman mikirin diri sendiri. Nah seperti itu. Makanya di buku ini ada bab soal yang berjudulnya What is your future? Iya betul. Jadi rupanya pertanyaan soal what is your future yang diajukan oleh Pak Baidowi kepada Grand Alpha ini menyentak ya. Grand Alpha untuk jadi dia bilang nggak pernahnya ada negosiator yang mengajukan tawaran seperti ini yang membuka mata saya. Karena sebelumnya dia sengit dengan Pak Baidowi. Jadi pada saat itu kalau saya boleh menggambarkan, kata Pak Baidowi, dia terdiam cukup lama, beberapa detik. Kemudian baru bilang itu, kebanyakan para negosiator itu cuman mikirin uang. Tidak pernah memikirkan masa depan anak-anak yang ada di sana di daerah konflik termasuk itu. Juga catatan Pak Baidowi adalah LSM dan lembaga internasional yang mengelola, yang berusaha untuk meredakan konflik di Mindanao. Seperti itu tawarannya nggak ada menyinggung soal pendidikan. Padahal pendidikan itu adalah hak dasar, kata Pak Baidowi. Dan sebagai konteks ya buat penonton bahwa kelompok ini yang terdiri dari beberapa faksi ini sudah sering sekali menyandra berbagai warga negara. Dan dalam proses 10 ABK ini disandra, di situ ada yang dilepas, ada yang ditebas kepalanya. Dilepas itu karena sudah membayar, tapi yang ditebas kepalanya itu biasanya karena tidak membayar. Sudah setahun tidak membayar. Jadi kita bisa melihat di sini betapa ancaman itu nyata. Kalau misalnya kita tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa memenuhi keinginan mereka, maka betul-betul taruhannya adalah nyawa. Makanya di sini sebelum nanti Mbak Fenty menceritakan lagi kepada kita, kan kita penasaran ya, kenapa tiba-tiba Pak Baidowi dengan Rizal Panggabean ini muncul di Filipina, siapa yang menyuruh mereka? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk berangkat berdua gitu ya. Siapa yang membiayai? Siapa yang membiayai? Yang mensponsori? Yang beli speedboat, ya kan? Yang menyiapkan Al-Quran. Nah ini siapa? Kita tahan dulu, balik lagi ke Tante Bo. Tante Bo sempat sudah mencoba mencari informasi, tapi ternyata tidak ada informasi yang signifikan sehingga Tante Bo sempat pulang lagi ke Indonesia. Lalu balik lagi ke sana. Itu kenapa balik lagi akhirnya ke sana dan di mana sampai akhirnya ada titik terang Tante Bo yang Tante Bo rasa ini saatnya, ini sepertinya adalah momen pembebasan Sandra. Itu pada saat apa Tante Bo? Jadi memang itu udah nggak inget ya berapa kali ya, karena itu kan sebulan lebih. Gua datang sana seminggu terus udah boleh pulang. Kadang-kadang malam baru nyampe jam 3 pagi, terus malamnya langsung terbang lagi. Karena begitu pulang itu ada beberapa informasi katanya ada orang Indonesia lagi pelatihan di Basilan. Terus sudah gitu ada informasinya bahwa Sandra terlihat di dekat kawasan Sulu. Jadi teman-teman yang kan berteman dengan wartawan yang ada di ini jejaring wartawan internasional lah ya. Ya, karena lewat mereka juga lah. Akhirnya saya berhasil mewawancarai kelompok Abu Sayyaf yang di dalam. Nah itu ada, kita manggilnya dia Ayah, sama Misaya juga. Bahkan kalau setiap ke Indonesia dia pulang minta dibeliin roti manis gitu kan. Tante sampai bisa berteman begitu sama mereka? Iya, jadi ada orangnya nanti jemput ke hotel, saya taruh di lobi, nanti ada yang ngambil. Yang di Filipina ini teroris loh ya Tan? Iya. Tapi Tante bisa berteman ya sama mereka? Berteman sama mereka. Sampai sekarang masih berteman di Facebook. Karena dia kalau pakai nomor telepon kan ganti-ganti terus. Kalau misalnya ini udah mati ya karena tembakan dalam operasi militer. Kalau yang lainnya masih berteman. Jadi mereka masih sekolah. Jadi kalau mau beli senjata bisa. Dia nawarin karena harga senjata di sana ternyata murah. Nah kembali yang tadi, tapi itu nggak ada di Antostory. Nggak ada.
Jadi dia karena berapa kali itu, jadi beberapa kali kalau mungkin lihat dari laporan selama ini kan ada yang live dari pinggir laut bawa peta karena harus menceritakan apa peristiwa yang itu kan setiap program. Terus udah gitu by phone. Jadi walaupun sama-sama di Manila, sama-sama di Mindanao Selatan, dia mau di Sulu, di Basilan, jadi kita cuma bisa telepon. Nah baru ketemunya itu pada saat penyerahan Sandra itu. Nah memang yang jadi cukup menarik dalam peristiwa ini setelah tanggal berapa itu? 2 hari ya, 2 hari sebelum pembebasan Sandra. Iya, itu menjadi hal yang menarik. Pembebasannya itu kan 1 Mei ya. Ya. 1 Mei 2016. Ya. Nah, di 2 hari ini tuh sudah lengkap nih, ada timelinenya. Ya. Oke. Jadi 2 hari sebelum itu. Tanggal Jadi 29. pagi itu kira-kira sekitar pukul 8 pagi, saya ditelepon sama wartawan yang ada di Westminkom, wartawan Filipina. Dia bilang, "Desi, ini ada orang Indonesia karena katanya dia itu pesan heli 3 itu untuk bawa ke Sulu," dia bilang. "Tapi sampai sekarang orang itu gak bisa dihubungin lagi," dia bilang. "Kenapa?" Dia bilang, "Coba kamu cari tahu siapa orang Indonesia yang pesan gitu kan." Nah terus penasaran kan, akhirnya benar pergilah dikasih tahu ada di lapangannya militer, dia bilang gitu. Nah jadi masalah gimana cari, karena temboknya kan tinggi. Gimana cari ngambil gambarnya? Nah saya lihat ada restoran siap saji di situ. Kami pura-pura naik ke atas belanja, udah gitu sambil ambil gambarnya. Dan benar masih nyala tuh baling-balingnya itu. Jadi mereka kayaknya nunggu hampir 2 jaman. Nah dari situ kita udah akhirnya dapat gambar balik. Tiba-tiba dapat telepon. Ini sih katanya ada pesawat, dibilang. Karena drivernya ini ternyata temennya banyak juga, driver yang kita pakai ini. Ada pesawat katanya. Kenapa? Katanya itu pesawat private charter. Dah. Akhirnya kita ke bandara lewat jalur normal. Ternyata nggak boleh masuk. Dibilang nggak bisa, kalau bukan penumpang nggak bisa masuk. Nah dia kan ruang tunggu VIP, terus landasannya di sini yang regulernya kan. Nah kami parkir di tengah-tengah itu. Memang ada pesawat warna putih. Karena itu katanya sudah landing dari jam 11-an. Pesawat charter ya? Charter itu. Jadi setelah yang heli ini ternyata ada pesawat lagi landing. Nah lihat kodenya, tanya. Pertama dibohongin, dia bilang, "Oh enggak, itu pesawat lagi calon presiden yang lagi mau kampanye." Duterte ya. Nah kemudian saya foto, saya kasih ke Korlip. Coba cek sambil driver ini. Rupanya driver ini punya teman mekanik dalam. Jadi dia cerita bahwa itu memang pesawat charter yang dari Indonesia yang untuk membawa Sandra. Nah kami nunggu sampai itu sore yang jam 4:30 sampai pesawat itu terbang kembali. Nah sebelum terbang ada beberapa orang, karena kami itu kan harus sembunyi di dalam mobil ya. Karena kalau keluar bawa kamera pasti udah diusir gitu kan. Nah itu kami lihat ada berapa orang, ada 5 atau 6 orang itu naik ke pesawat itu. Nah jadi mungkin saya juga gak tahu itu dia siapa ya. Mungkin Mbak Fenty lebih tahu itu siapa. Sampai sekarang gak tahu itu siapa? Mungkin Mbak Fenty tahu itu siapa yang di dalam. Nah ke telepon Korlip, ternyata memang di Korlip dicek ke Halim, ternyata memang ada pesawat. Nah jadi berkesempatan. Jadi peristiwa pada saat itu memang mungkin ya, tapi memang hampir pastikan bahwa memang sudah disiapkan skenario menjemput Sandra. Nah dengan membawa helikopter dari Sulu ke Zamboanga, dari Zamboanga dengan pesawat private ke Jakarta. Tapi ternyata Sandranya tidak dilepas. Sandra tidak dilepas, akhirnya ya beri ultimatum. Itu yang seperti Julian cerita kan. Ultimatum bahwa kalau 2 hari tidak ada pembebasan Sandra, 1 kepala akan dipenggal. Ya gitu Mbak ya. Dalam koreksi itu Julian itu ngomong ketika Julian ini adalah ABK. salah satu ABK yang disandra. Yes, itu ketika proof of life, Bu. Jadi proof of life itu Pak Baidowi mendapatkan konfirmasi dengan merekam suara dengan Grand Alpha, dan kemudian tanpa sadar itu beralih teleponnya ke si Julian. Jadi proof of life itu yang bilang, "Tolong Pak, kita sudah bernego ini dari 100 juta peso ke 50. Kalau enggak dipenuhi dalam 2 hari, kita akan gorok." Nah itu jadi namanya rekaman proof of life itu. Proof of life. Sudah ada bukti bahwa ABK kita yang disandra itu masih hidup ya. Jadi ini ada level soal proof of life, dan harganya juga
macem-macem. Apakah rekaman biasa dikirim dengan diterima oleh gadget kita atau video gitu yang kita juga nggak tahu itu kapan dibuatnya gitu. Dan yang terakhir ya live, jadi maksudnya telepon langsung. Yes, dan langsung direkam. Dan itu adalah usul dari Pak Samsu Rijal almarhum. Wi, katanya manggil Pak Baidowi, lo kalau dia telepon lagi lo rekam. Jadi rekaman 4,38 menit ya kurang lebih. Itulah yang dikasih tahu ke Presiden Jokowi yang sedang kunjungan ke Jerman dan London. Bagaimana itu bisa sampai ke Presiden Jokowi, kita tahan lagi Mbak Fenty. Semuanya ini harus kita ungkap satu persatu ya, tidak boleh semua. Nah tapi Mbak Fenty mungkin kita bisa dari sini. Bagaimana ceritanya? Di sini kan ada bab soal ada kata-kata yang kalau kita baca tuh serem, melacak darah. Yes. Maksudnya melacak darah itu bagaimana sampai akhirnya seorang Baidowi dan Rizal Panggabean ini bisa ketemu sama orang yang bisa menghubungkan Baidowi langsung dengan Grand Alpha, bisa teleponan sama Grand Alpha. Itu ceritanya bagaimana dari melacak darah sampai ketemu orang ini yang bisa menghubungkan. Jadi tim yang pertama berangkat itu Pak Baidowi, Pak Rizal dengan Majen TNI Supyadin Aris almarhum. Dia adalah anggota Komisi 1. Jadi melacak darah itu memang judul yang menarik. Karena apa? Karena itu tadi knowledge pertama yang dipahami oleh Pak Baidowi bahwa ini faksi-faksi ini semuanya punya hubungan kekerabatan. Bapaknya di sana, anaknya juga berjuang, sepupunya, ponakannya itu pemetaan oleh Pak Rizal. Yang kurang lebih samalah dengan situasi yang dipelajari oleh mereka di Aceh, ya kan, pasca konflik kan seperti itu. Jadi dan kedua karena inilah yang menurut saya ini keunggulan atau kekuatan tim yang sipil yang tidak terdeteksi atau tim gelap ya dalam bahasa banyak orang ketika itu, padahal ini tim terang sekali, cuman karena silent operation aja itu dengan baju yang sederhana, dengan ransel yang sudah bulukan gitu ya, dan nongkrong dari warung kopi ke warung kopi lain. Nah tadi Desibo menyebut kenapa Pak Baidowi pergi ke Kota Bato bukan ke Zamboanga yang lebih dekat ke Sulu. Karena dia ingin mengambil jarak dari peristiwa yang terus, karena kan intel di sana juga, tim khusus apa-apa. Padahal Kota Bato ini adalah ibu kota Autonomous Region of Muslim Mindanao. Jadi ibu kota provinsi. Jadi Kementerian Pendidikan, LSM dari sisi faksi MILF atau MNLF atau yang lain-lain itu ada di sana. Jadi fix seperti itu. Makanya itu saya kasih judul melacak darah. Kalau bahasa saya dalam bahasa orang Minang gitu ya, basalua, berfamili, family. Tetangga lu tuh adalah ya kakek gua atau apa gua. Jadi hubungan kekerabatan. Misalnya polisi kan. Terus sudah gitu nanti bapaknya militer, yang ini angkatan laut tapi anaknya Abu Sayyaf. Jadi satu keluarga itu kenapa di sana itu susah dibasmi ya? Karena memang satu keluarga. Jadi ada yang militer, ada yang Abu Sayyaf, ada yang ini. Nah Abu Sayyaf itu kan ada dua. Yang satu itu berkiblat kepada Suriah. Karena mereka mau bikin negara Islam untuk Asia Tenggara di Mindanao Selatan. Yang satu lagi memang karena kriminal untuk uang-uang tebusan. Jadi makanya jumlah faksi kita agak berbeda karena tidak bisa memastikan secara pasti karena mereka kelompok-kelompok anak muda. Tapi saling kenal, saling berjejaring itu ya. Tapi dia ada juga yang nggak sejalan. Makanya itu kan bisa ada dua faksi yang mau nyulik Desibo sama Pak Bay, yang 4 faksi lagi bilang enggak itu, gitu kan. Tapi kan waktu itu Desibo belum tahu gitu kan, dia foto-foto aja dengan Pak Bay. Nanti kita ke momen pada saat hari pelepasan itu seperti apa ya. Udah ada kuncinya tuh, ada momen sebetulnya Pak Baidowi sama Tante Bo justru mau dituker sama 10 ABG, gantian diculik. Tapi sebelum ke sana kita tuntaskan dulu yang ini. Jadi dari
masuk ke warung kopi yang satu, ke warung kopi yang lain, nongkrong, ngobrol dengan pengetahuan yang sudah ada. Disitulah akhirnya Pak Baidowi ketemu sama dalam tanda petik orang dalam. Kita nggak bisa sebut, tapi ordal. Itu orang dalam, ordal gitu ya. Ibaratnya kalau main biliar gitu, nah itu ordal ya, udah ya kan, dipepet lah ya sama Pak Baidowi. Gitu. Akhirnya ordal ini yang menghubungkan. Ya, betul. Ke Grand Alpa. Ya. Oke. Ya karena itu tadi, karena tidak berjarak, tidak pakai uniform, tidak pakai jam mahal, tidak pakai rambut klimis, ya biasa aja kayak penduduk kebanyakan. Namanya 2 orang ustadz. Iya. Dan di situ Pak Baidowi mengenalkan diri sebagai Ustadz Rauf. Itu bukan nama asli ya? Bukan, itu nama orang tuanya Pak Baidowi. Oke, di situ ngomong lang ke Grand Alpa, terjadilah tadi permintaan-permintaan. Tapi ketika yang menawarkan bahwa pendidikan, bertanya soal masa depan anak-anak, apakah kamu tidak terpikir, itu semuanya by phone? Ya, by phone. Dalam proof of life 4 menitan itu? Bukan. Berseri ya teleponnya? Ya, jadi karena kan biasanya menunggu telepon dari dalam hutan. Makanya itu ada bagian logistik ya, yang menyiapkan 20-an handphone dan 40-an kartu yang habis pakai buang. Itu untuk di dalam hutan supaya tidak terlacak. Jadi seperti itu. Jadi posisi Pak Baidowi itu relatif pasif, menunggu. Jadi menurut saya Pak Baidowi ya juga pakai feeling juga ketika sudah kan dia juga menguasai psikologi ya. Ketika sudah nyecer abis dan kemudian dia balikin, mikirin apa? Bagaimana memikirkan masa depan Mindanao, anak cucu kalau enggak punya pendidikan? Karena bagaimanapun rasio satu kelas di Mindanao Selatan itu yang berkonflik itu, 1 guru berbanding 60. Dan kondisi sekolah ya jelek, seperti kata Pak Supyadin almarhum ketika mendarat di Bandara Kota Batu, ini kok kayak Aceh zaman perang ya, karena dia pernah menjadi Pangdam Iskandar Muda. Gitu. Jadi seperti itulah ketika tim trio ini pertama datang, itu diinapkan di hotel terbaik. Hotel terbaiknya tahu nggak? Ruko 3 lantai, jadi nggak benar-benar seperti itulah. Konfliknya sudah puluhan tahun, tertinggal sekali ya secara ekonomi dan pendidikan. Oke, sepertinya sekarang saatnya Mbak Fenty untuk memberitahukan kepada penonton kita, siapa sih yang mengirimkan 3 orang ini untuk melacak, memetakan. Siapa yang mengirimkan, yang melaporkan peristiwa demi peristiwa sampai ke Pak Jokowi, dan yang akhirnya mendapatkan lampu hijau supaya tim inilah yang mengambil atau yang membantu proses pelepasan sandera itu. Jadi kan kita ceritakan bagaimana seorang reporter berusaha keras mendapatkan informasi A1 untuk bisa naik di berita. Ya, itu saya gambarkan betapa sulitnya. Jadi seminggu setelah Desibo berangkat, itu belum ketahuan. Media memberitakan ya ada permintaan tebusan, tapi dari pihak Filipina bilang kita belum tahu siapa yang menculik. Lah aneh kalau gitu, ada permintaan tebusan tapi kenapa tidak jelas juga siapa penculiknya. Jadi pada hari Minggu tanggal 3 April gitu, Pak Surya Paloh sedang punya hajatan besar di Ancol, Rakornas Partai Nasdem ya. Sebagaimana orang Metro tahu, Pak Surya punya habit menonton TV-nya sendiri, ya kan gitu. Jadi nonton, dan ada Mbak Riri dan ada beberapa petinggi Nasdem melihat Desibo lagi live. Jadi kok kayak begini ya, informasinya kok nggak jelas. Jadi Pak Surya tanya ke Mbak Riri, ke Ibu Riri, Rer masih punya teman nggak di Manila? Karena Ibu Riri waktu itu sudah dia ngambil kuliah dan berjejaring dengan dengan akademisi dan intelektual di Manila. Tapi Ibu Riri bilang,
Itu ada Pak Baidowi Pak yang masih punya kontak. Oke, telepon Pak Baidowi. Ini saya harus cerita kenapa saya bawa buku ini. Karena Pak Surya tidak mengenal semua karyawan baik dari institusi yang profit ataupun non-profit seperti Yayasan Sukma Bangsa. Tapi dia tahu banget Pak Baidowi ini karena Pak Baidowi ini karakternya keras. Saya harus mundur ke belakang ke tahun 2009 ketika Pak Baidowi sebagai direktur pendidikan Yayasan Sukma itu mengeluarkan 10 anak Sukma yang ketahuan menyontek waktu ujian nasional. Karena sekolah itu punya moto no cheating, no bullying, no smoking. Tapi karena protes dari masyarakat Aceh, sampai sepeda motor guru dikempesin, sampai di demo, sampai mobil dilemparin batu gitu kan. Dan Pak Baidowi ini bilang, saya kayaknya nggak usah deh ngurusin sekolah lagi. Kalau begini caranya, kalau kita nggak bisa dengan tagline 3 itu, no cheating, no bullying, no smoking. Jadi itu nempel di kepala Pak Surya. Ya udah panggil, ditanya, jadi untuk apa nih Pak? Ya Pak Baidowi kalau Zilvia pernah ngobrol itu akan terasa, maksudnya dia skeptis dan agak sinikal gitu kan. Ini untuk kemanusiaan Baidowi. Jadi ini kalau diceritakan tidak pakai konteks itu terkesan klise. Tapi karena Pak Baidowi tahu bahwa Pak Surya sedang ada rakornas dan di sana adalah politisi semua. Ini pengakuan jujur Pak Baidowi dulu. Ini apaan sih? Politisi kan cuma cari panggung. Itu ada di buku Sukma. Skeptis ya? Ya skeptis. Jadi kata Pak Surya, kemanusiaan Baidowi. Kemanusiaan. Oh kalau gitu saya berangkat Pak. Enggak ada harga untuk kemanusiaan. Ya sampai Pak Baidowi bilang, ya, tapi pesan saya satu Pak. Jangan sebut nama saya. Berhasil atau tidak. Perintah Pak Surya. Jangan sebut nama saya. Entah saya digigit ular atau disengat kalajengking. Jangan mention saya. Itu syarat. Udah diambil gambarnya. Ya itu. Udah jauh-jauh ke Kota Batu ya? Tapi gak boleh ngambil gambarnya. Kan waktu saat ketemu pertama kan dengan Pak Bay. Jadi oke, itu syarat yang diajukan Pak Baidowi kepada Pak Surya. Supaya dia mau berangkat. Ya gitu. Jadi memang begitu, seperti kayaknya saya tadi cerita di awal bahwa Pak Baidowi itu memang orang yang bukan selebritas pendidikan, walaupun pemikirannya dia tuangkan di dalam buku-buku dan di dalam kolom. Jadi seperti itu. Jadi dengan basis bahwa ada Yayasan Sukma gitu, dan bagaimana sehingga Pak Baidowi muncul dengan ide tentang pendidikan itu sepenuhnya memang hasil pengolahan dia terhadap knowledge dan pemetaan masalah di dia. Jadi sekarang kita tahu ya. Ada Pak Surya Paloh sebenarnya yang karena waktu itu menonton live reportnya Tante Bo. Dan ingat tuh pernah ada tim Metro TV juga yang di Sandra. Dan betul. Oh iya betul. Jadi saya jadi ingat nih ada Mutia dulu yang di Sandra itu kan Mutia Hafid dan Mas Budianto ya. Jadi Pak Surya penyanderaan itu di Irak. Jadi dibilang gini, kok kayak begini ya. Saya jadi ingat itu kasus Mutia Hafid dan Budianto waktu itu yang kita berhasil bebaskan, itu kejadian tahun 2005 apa 2006? 2005. Ya, penyanderaan Irak itu ya. Jadi kayak gitu care-nya Pak Surya, dan dia penasaran. Sudah seminggu tapi nggak ketahuan siapa. Makanya dia ini setelah setelah selesai gitu, setelah berhasil atau ketika ketahuan melacak darah itu, baru nih Pak Baidowi mengaku begitulah keluasan wawasan seorang Surya Paloh. Jadi dia tahu besalua-salua itu, maksudnya ada yang dalam hutan, ada yang di pinggir hutan, ada yang di kota, bahkan sampai di Manila juga ada, dan dia percaya itu. Itu yang menyebabkan perjuangan itu menjadi sulit. Nah, jadi kalau boleh saya mundur ketika 1 Mei ketika
ABK turun, Ya. semua orang memberitakan. Sudah lepas ini ya, Ya, sudah dan nyampe ke Indonesia kan lagi. pertanyaan juga, kenapa ya? Maksudnya kok pemerintah tidak menyebut terima kasih kepada Yayasan Sukma atau apalah gitu, Surya Paloh. Ya. Karena itu permintaan dari Pak Surya sendiri. Dia menghormati pesan Baidowi amanah, karena Pak Baidowi juga nggak tahu dia selamat apa enggak, karena Pak Baidowi mematikan handphone, masuk ke safe house karena dia diuber-uber dengan 2 faksi Abu Sayyaf itu. Ya walaupun dia sempat menerima ucapan selamat dari Pak Surya, menelpon langsung, habis itu handphone mati. Mati sampai kemudian dia berhasil pulang ke Indonesia. Intinya kita sekarang tahu kalau memang dari awal Pak Baidowi tidak mau terekspos, Ya. Pak Surya pun juga tidak mau terekspos, tidak mau ada ucapan terima kasih kepada dirinya, kepada Yayasan Sukma yang sudah terlibat dalam pembebasan sandera ini. Dan berarti Pak Surya juga kah yang mengirimkan proof of life, rekaman suara percakapan Baidowi dengan Grand Alpha itu kepada Presiden Jokowi? Betul, pada saat jadi itu? Pak Surya sedang ada kunjungan bisnis pada saat yang bersamaan. Jadi ini ada cerita lucu yang mungkin saya sendiri tidak percaya ketika Ibu Reri bercerita bahwa HP Pak Surya itu jadul. Ini untold story. Tidak bisa menerima Voice note. rekaman gitu kan data. Jadi ya pinjemlah itu. Jadi pinjemlah handphone, ada namanya Pak Hendrik gitu ya, kolega di London. Nah, itulah yang diperdengarkan kepada Presiden Jokowi. Rekaman sepanjang 4,38 detik gitu ya. Jadi Pak Surya menunggu gimana Pak Presiden. Jadi jawaban Presiden Jokowi singkat, lanjut Bang. Jadi itu adalah, ya ini kan baru diungkap ya di sini. Karena bagaimanapun ini kan dipandang sebagai operasi dari tim gelap. Gitu. Padahal ini tim terang dari awal. Dari awal ketika justru. di Ancol itu, ketika Rakornas itu Ibu Reri sudah teleponan dengan Menlu. Dan kata-katanya itu bukan, ya Mbak kami akan terjun membebaskan, bukan. Mbak, kami ini ada tim yang lumayan tahu tentang situasi di Mindanao. Jadi kami sifatnya hanya membantu. Jadi tidak juga dengan dengan call tinggi gitu. Oke, Mbak. Jadi sepanjang sampai proses penyelamatan sandera itu ada komunikasi yang intens antara Ibu Reri dengan Menlu Retno Marsudi. Oke, jadi kita sekarang sudah lebih paham lagi puzzle-puzzlenya itu seperti apa. Sekarang ketika Pak Jokowi sudah mengatakan lanjut Bang kepada Pak Surya Paloh, tibalah pada saat hari pembebasan, pelepasan sandera itu. Ceritakan kepada kami Tante Bo, gimana akhirnya Tante Bo bisa ikut bersama dengan Pak Baidowi ya, berdua ya, hanya berdua, masuk ke dalam Sulu, menunggu 3 jam di pantai Parang, sampai akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri 10 ABK itu tiba, melihat dengan mata kepala sendiri Grand Alpha itu yang mana, itu bagaimana cerita singkatnya Tante Bo? Ya jadi kan sebenarnya waktu itu kan siang-siang ditelepon. Dia bilang nanti ada orang datang antar tiket, nanti kita ketemu di kapal. Yang nelpon? Baidowi? Pak Baidowi. Nah terus kemudian gak lama setelah itu sorenya dia bilang ada orang telepon, Ibu Desi ya, tiket sudah saya taruh di resepsionis hotel, nanti jalan. Nah kemudian pesan lagi Pak Baidowi bilang, jangan sampai kasih tahu siapapun, kamu berangkat sendiri. Sementara saya dengan kameramen kan, waktu itu dengan Azizul kalau gak salah. Nah terus kemudian akhirnya pas sore itu ambil tiket, balik ke hotel, setelah liputan, langsung ke pelabuhan. Sampai di pelabuhan kalau nanya sama orang, kelihatan kita orang Indonesia karena nggak bisa bahasa sana kan. Nah akhirnya saya hanya berdiri tuh di pinggir. Udah naik terus turun lagi. Mau naik juga mikir dulu. Takut. Akhirnya telepon ibu saya. Dia bilang, "Ma, ini gimana?" katanya. Ya udah bismillah aja lah. Apa Mak? Iya. Ma. Ma, panggilnya Ma. Ama. Ya. Ma.
Terus udah gitu udah akhirnya udah minta. Itu jarang-jarang ya? Jarang-jarang minta doa itu jarang-jarang. Doa ibu sebelum mau berangkat. Kenapa Tante Bo? Karena nggak tahu mau ketemu sama siapa tuh nggak tahu mau di mana ketemunya, di kamar berapa, apa di dermaga, apa di mana. Apa yang ada dalam pikiran Tante Bo? Ya udah jalan aja. Terus udah gitu. Tapi deg-degan banget ya? Iya, makanya udah naik turun lagi dari kapal. Terus udah gitu pas kapal udah fluid kan itu jalan. Pas mau jalan itu udah gini, kok nggak ada yang dikenal. Udah nyender. Tiba-tiba ada satu orang yang pernah saya temuin di Kota Batu. Waktu itu orang itu dengan Pak Badawi. Saya bilang orang Indonesia juga orang Aceh. Dia bilang, abang. Dia bilang, oh kamu Desi? Iya Desi. Oh iya cepet. Langsung dibawa ke dalam kamar di bawah di dek. Nah udah masuk kapal ini ya. Pak Badawi. Ya ampun Pak Badawi, kenapa teleponnya nggak ini. Pak Badawi mati. Udah duduk. Pak Badawi dari atas sudah langsung lagi baca-baca. Jadi rupanya Pak Badawi itu ini nggak kuat air laut juga. Oh di dalam kapal sudah ada Pak Badawi ya? Kayak putih semua itu udah satu kamar itu. Dan ada bungkusan karung-karung berisi Al-Quran. Bakpia batok sama repeyek. Nah itu yang nyediain adalah? Ya itu dikirim dari Jakarta, dari Mbak Yana. Wow. Yang beli nyari Al-Qurannya di Tanah Abang. 40 kilo ya, 40 kilo. Wow. Nah terus sampailah malam itu kan berangkat jam 7 malam, nyampe jam 5 pagi. Jam 5 pagi ini ada 4 orang temannya Pak Badawi yang ada di kapal itu. Kemudian di sana udah nunggu sama tengah selingu cilaknya udah. Dibawalah naik mobil warna biru itu. Kemudian kami berhenti. Itu naik ke atas bukit. Pak Badawi itu udah mungkin karena dia nggak kuat juga, mungkin ini udah tua juga ya. Capek banget itu udah capek. Jangan tua umur 40, cuman dia nggak terbiasa hiking dan kayak Desi itu langsung gitu. Hiking. Nah, jadi pertanyaan apa? Desi kan bawa handycam. Apa kamu ambil gambar? Kalau ambil gambar nanti kan resiko kita kan wartawan pas segala macam. Tapi kan Desi bilang Desi asistennya Pak Badawi. Jadi untuk bawa spycam yang di topi itu udah pakai. Jadi katakanlah itu pada bawa naik ke atas itu Pak Badawi juga ada di gambarnya itu. Sampai di atas disitulah tempat pertemuan kami. Ternyata tidak. Nah, tapi di situ ketemu dengan Grand Alpha dan mereka anak-anak muda itu. Gimana perawatan Grand Alpha Tan? Ada yang bawa Grand Alpha tuh ya umur 60, kurus. Tidak gemuk, tidak ya tinggi ya sedang lah. Wajahnya terlihat jelas. Iya, ngobrol. Enggak ditutupin apa-apa. Enggak, mereka enggak ada yang tutup semuanya, terbuka semua. Itu udah bawa senjata. Ada yang udah bawa senjata. Tapi kan mau ngambil gambar kan, dibilang Desi diam kata Pak Badawi, sudah duduk aja di situ. Nah, kemudian setelah itu mereka bilang karena ada operasi militer, jadi Sandra sudah dipindahkan tidak bisa di situ. Akhirnya kami turun lagi naik mobil. Dari situ perjalanan kita ada setengah jam sampai 1 jam itu berhenti lagi di pinggir pantai. Ada rumah orang dari situ. Kemudian setelah katanya aman-aman, kan nggak ngerti maksud aman-aman apa. Mereka lihat ke laut terus aman-aman. Nah dari situ barulah sampai ke pantai Parang itu. Nah itu sudah jam 10 lewat. Jam 10. Nah kemudian dibilang nanti kalau Sandra waktu kamu cuma 5 menit. Ambil gambar segala macam. Nah dalam waktu yang hampir 1 jam setengah hampir 2 jam itu duduk di situ, ini nggak bisa ambil gambar. Desi bilang Pak aku ambil gambar ya. Jangan macam-macam kamu Desi. Bilang gitu. Nah akhirnya biar dapat gambar, semua kan orang pada tegang pegang senjata. Ada sekitar 20 orang. Desi berdiri. Hello everybody, I'm single. Saya lagi mencari suami mujahid dia bilang. Nah jadi mereka pada ketawa-ketawa. Terus dari ketawa-ketawa itulah yang dari Tante Bo serem. Bilang kayak gitu? Iya. Pakai bahasa Inggris? Iya. I'm single dibilang. Dibilang saya mau nikah dengan mujahid karena saya mau jadi istri pemimpin mujahid. Dia bilang ada nggak di sini yang ini single. Terus dia tunjuk satu anak muda. Oh dia masih kuliah dia bilang gitu. Terus bilang gitu, enggak terlalu muda, ini berondong, we call berondong in Jakarta. Terus akhirnya habis dari situ ketika udah mereka yang tegang udah mulai melunak. Mulai cair. Boleh nggak ambil gambar senjatanya? Kan senjatanya banyak tuh yang di mobil, yang dipegang-pegang. Iya. Dia bilang, nggak boleh katanya. Saya cuma butuh dokumentasi, saya asistennya Pak Badawi biar mereka tahu bahwa kami bertemu dengan Abu Saib yang punya senjata. Akhirnya oke, 2 senjata. 2 senjata, cuma senjatanya orangnya nggak boleh. Tapi kan topi masih dipakai, ini topi spycam. Jadi kan masih, walaupun gambarnya goyang-goyang, masih kelihatan lah orang-orang itu pada pakai senjata. Di buku ini juga ada Tante Bo foto dengan pegang senjata. Iya ada. Itu Tawing yang di tengah-tengah itu. Tawing? Itu Tawing. Oh. Dan Desi bertanya mana yang Tawing? Ke dia.
Terus dia Yang ayam nyatanya. tawing gitu Iya, ya. dia nggak dikasih tahu, dibisikin. Oh. Itu tawing. Gitu. Oh. Jadi yang kemarin-kemarin ngobrol sama tawing itu ternyata itu dia. Nah, cuma dapat gambar 2, udah duduk lagi. Kemudian tanya lagi, bilang, wah ngobrol-ngobrol lagi. Enggak, yang agak tuaan dikit, bilang gitu. Udah, nggak ada, udah nikah. Akhirnya boleh ambil gambar, boleh 4 senjata. Oke. Nah, terus sampai akhirnya dapatlah 10 atau 12 senjata, udah. Wow. Di sini kita belajar ya triknya wartawan sekelas Tante Bo yang dikenal dengan wartawan spesialis konflik dan perang investigasi. Banyak sekali akalnya ya Tante. Padahal tapi itu celaka malah. Jadi itu celaka. Nah, Pak Badawi itu kan tadi duduk sama Desi karena si ambil gambar. Pak Badawi tidur di mobil itu, mobil angkot yang dibawa itu kan. Ada juga di fotonya. Iya, ada di mobil Ketiduran itu. Iya, tidur. Desi duduk di bawah pohon sendirian. Nah, yang lain kan pada pinggir-pinggir. Tiba-tiba Grand Alpha dekat. Ceritain nggak? I love you Desi di sini yang bikin ngakak-ngakak gitu. Karena dia itu, karena Desi bilang hello everybody, I'm single. Nah, dekatlah itu Grand Alpha, duduk sebelah. Ini pemimpinnya loh ya. Dia bilang gini, Jakarta is far from here. Awalnya bahasa Inggris dia kan. Tapi kemudian iya jauh dia bilang gitu. Terus dia bilang dia cakap Malaysia. Dia bilang oh iya dia bilang. Terus dia bilang saya punya istri 2. Istri pertama saya tidak punya anak. Kemudian saya menikah dengan istri kedua. Anaknya perempuan. Terus dia tanya, are you serious single? Dia bilang gitu kan. Iya serius. Terus dia tanya, still virgin? Terus Desi ketawa kan. Kenapa? Ini maksudnya apa kan? Gitu kan. Terus dia bilang sebagai seorang mujahid saya harus punya keturunan. Dia bilang makanya keturunan laki-laki maksudnya. Iya maksudnya keturunan sebagai penerus saya sebagai seorang mujahid. Terus dia bilang, oh iya harus. Dia bilang gini-gini. Kan kita cuma nyemangatin Alpha. Terus dia bilang, Desi, ya Grand Alpha, I love you. Terus dia gitu, Uncle, do you like candy? Dia bilang gitu. Ada permen kan, kasih permen sama gitu. Terus Tante gitu, mengalihkan pembicaraan. Terus Desi bilang, kalau orang Indonesia, kalau menikah itu harus datang pada keluarga di rumah. Artinya dia meminta. Kan kita bagaimana cara mengeles. Kalau saya bilang, oh gak mau uncle, saya gak mau Grand Alpha, saya gak mau nikah, itu habis sudah. Enggak kan. Jadi bagaimana, jadi kalau Indonesia gak bisa, harus datang pada orang tua. Jadi saya gak bisa datang ke sana. To be continue, sampai situ dulu. Tante Bo berarti ditembak sama Grand Alpha, ini ditembak dalam arti kata lain ya, bukan pakai senjata, tapi menyatakan cinta Grand Alpha kepada Tante Bo. Langsung loh, padahal baru ketemu berapa Iya gara-gara mengambil gambar senjata itu kan. Ini kalau nggak ada gambar. Oke. Ada kelanjutan setelah itu, setelah I love you yang pertama itu nanti ada kelanjutan. Kita lompat ke momen akhirnya 10 ABK dibebaskan. Ketemu. Gimana tuh Tante Bo perasaan? Jadi waktu itu dibilang siap nih kita Sandra sudah mulai berlabuh gitu. Kemudian tunggu. Dan benar nggak lama mobil itu kan truk itu datang, truk odong-odong. Ih kok Sandra pakai truk odong-odong gitu kan. Waktu kamu cuma 5 menit ya nggak ada itu. Ya udah begitu Sandra itu datang, turun salaman sama Pak Badawi, dipeluk, sambil gambar kan, sambil gambar. Nah cara membuktikan, langsung berpikir bagaimana membuktikan bahwa kita mengambil gambar. Ya udah Desi bilang ini, Desi nggak tahu sama siapa. Pokoknya nggak tahu Sandra atau nggak siapa, tolong pegangin handycam, Desi balikin viewfinder, udah record, udah begini. Ya pemirsa saat ini saya bersama di Belade, udah langsung ngobrol. Untuk membuktikan memang wartawannya ada di situ. Iya di situ. Jadi berpikir cepat bahwa kalau kita cuma wawancara ambil gambar, orang kan nggak membuktikan bahwa Metro TV ada di situ. Walaupun kita nggak pakai seragam Metro TV, tapi langsung kasih handycam. Sampai nggak tahu siapa yang itu balikin viewfinder, langsung ambil ini sambil lihat viewfinder. Saat ini saya sudah bersama dengan Sandra, gimana gini perasaannya, stres dibilang. Nah dari situ. Nah setelah itu Desi bilang, Desi bilang, saya mau naik truk itu bareng sama Sandra sambil ngobrol nanti di jalan. Dia bilang itu, Desi kamu jangan gila ya katanya. Dia bilang kata Pak Badawi bilang itu. Betul. Nah itu Desi nggak tahu kalau ternyata di situ sudah ada perbincangan bahwa kami berdua akan tukar guling dengan pembebasan 10 Sandra. Desi bilang enggak, pokoknya Desi mau naik truk itu sama-sama mereka, dibilang itu. Terus udah gitu, nggak bisa, udah kamu naik mobil cepet, udah gitu. Udah, Desi pikir mobil itu sama-sama bareng-bareng di belakang. Ternyata nggak jauh dari situ mobil berpencar. Mobil becak itu udah gerimis tuh. Sandranya diantar ke rumah Pak Gubernur Toto, Gubernur Sulu. Iya. Nah, pas Tante Bo dan Baidowi lewat yang jalan lainnya. Tapi kami juga nanti pas sampai di kota melewati rumah Gubernur Sulu itu. Desi bilang, Desi mau turun.
kamu jangan main-main Desi, dia bilang gitu. Nanti dia bilang gitu. Nah itu pas hujan lebat juga, akhirnya kami ke safe house, ke salah satu rumah safe house di situ. Kapan Tante Bo tahu sebetulnya ada cerita bahwa Tante Bo dan Baidowi itu mau ditangkap sebetulnya? Di rumah safe house. Kalau Pak Badawi udah tahu mungkin dari awal. Tapi karena Desi ditangkap oleh siapa? Di sama Abu Sayyaf. Jadi ini kan ada banyak faksi yang berbeda lagi ya. Ini kan ada banyak faksi kan. Ya, dari situ baru cerita, bilang, pantesan tadi kenapa nggak boleh. Dia bilang kamu jangan macam-macam. Dia bilang itu kan memang karena suasananya kan agak sedikit tegang ya. Jadi kamu jangan macam-macam Desi. Selalu begitu berapa kali kan. Nah, udah. Jadi karena naluri sebagai wartawan itu pasti selalu kan ingin kita meliput, tahu, mengabadikan. Ya, kemudian setelah udah gerimis Desi bilang, Desi mau pergi ke sana. Dia bilang jangan. Bilang pokoknya mau pergi. Akhirnya saya stop beca, Desi pergi ke rumah gubernur. Tetap nekat pergi. Tetap pergi. Sampai sana ternyata Sandra itu baru yang bawa oleh militer dari ke yang di Sulu itu untuk diterbangkan ke Zamboanga. Tapi ada plus minusnya juga. Kalau Desi bertemu dengan mereka pasti akan diinterogasi. Bisa jadi kaset yang tadi diambil akan kita ngambil gambar tadi akan diambil atau Desi akan diinterogasi. Jadi sebenarnya setelah sekarang tuh bermikir gitu. Ada hikmahnya lah ya. Ada hikmahnya lah. Okay. Tapi memang terlambat untuk mengirimkan kasetnya itu, mengirimkan gambarnya. Karena sinyal jelek. Sinyal. Gak bisa, biasanya kalau wartawan udah dapet nih bahan, kita akan cari gimana nih cara mengirimkannya ke kantor nih, ngirim ke Kedoya. Oke. Kita sudah mendengar cerita 3 jam di Pantai Parang sampai ketemu akhirnya ABK. ABK kemudian dibawa ke rumah gubernur Sulu dan mereka akhirnya dibawa lagi oleh militer terbang ke Zamboanga. Di balik proses itu di sisi yang bersamaan ini sudah ada tim lain yang datang juga dengan pesawat berbeda ya Mbak Fenty, dan menunggu kabar dari Baidowi. Dan di situ juga suasananya tegang, ada perdebatan yang diceritakan keras sekali di sini. Coba bawa kami ke cerita siapa tim ini, apa perdebatan yang terjadi di situ. Jadi gini kan, itu tim dipimpin oleh Ibu Reri Murdiat, dipercayakan oleh Pak Surya. Ketika hari Jumat seperti cerita Desi tidak terjadi pembebasan sandera yang sebelumnya diinfokan oleh Menlu Retno bahwa ini hari Jumat akan ada pembebasan sandera, tidak terjadi. Semuanya nonton TV gitu kan. Dan kemudian dengan kontak lewat Pak Baidowi bilang, Mbak please jemput kami, insya Allah kita bawa pulang mereka. Karena dari jalur yang Pak Baidowi punya dengan orang dalam itu dapat info bahwa sandera itu ada di tangan Grand Alpha, bukan di tangan yang lain, atau ada kekeliruan lah dalam. Nah itu ketika tadi saya cerita tentang proof of life, ya kan, itu berarti sudah positif itu sandera di tangan Grand Alpha. Jadi Ibu Reri tanpa ada yang menyuruh, gue berangkat nih ke Manila gitu dengan pesawat, dengan di dalamnya ada Pak Victor Leskodat, ada Charles Mekiansa itu tahun 2016 belum jadi anggota dewan, masih di Metro TV ada Maria Lizia, presenter Metro TV pada saat itu, dan ada Pak Supyadin Aris juga. Nah jadi dengan masukan dari Pak Baidowi itulah makanya tim berangkat gitu ya, sampai di Manila itu tanggal 30 April. Jadi ini dalam versinya Ibu Reri itu kan ketika sandera gagal dijemput gitu ya. Itu ada semacam dugaan. Yang mau menjemput waktu itu yang gagal itu adalah? Konon kabarnya itu pemerintah. Pemerintah sana, Filipina. Pemerintah Indonesia. Oh oke. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi berangkatlah dengan keyakinan kepada apa yang didapat oleh Pak Baidowi. Ketika berangkat, jadi ini ada 1, 2, 3 step dalam hal pembebasan sandera. Step pertama itu maksudnya ketika orang sipil itu bukan hanya punya kewajiban untuk membela negara, untuk menyelamatkan anak bangsa, tapi juga punya hak
fatwa ini dikeluarkan oleh Jaksa Agung Pak Prasetyo pada saat itu. Jadi bukan hanya kewajiban itu menyelamatkan sesama anak bangsa, tapi juga hak. Jadi berdasarkan itu ya kan, Ibu Rery menjadi tenang dan kemudian berangkatlah gitu ya, walaupun tidak diperintahkan juga oleh Pak Surya, dia berangkat sendiri aja sampai itu Pak Enggar Tiasto yang juga terlibat itu sampai bengong saya, kenapa lah ini perempuan berangkat gitu ya. Jadi dengan pesawat pribadi mendarat di Manila. Ketika pesawat itu isi bensin transit di Balikpapan, ketika itu Pak Enggar yang sedang berada di Jakarta dan berkoordinasi dengan Menlu Retno, karena Pak Enggar cukup kenal baik dengan latar belakang dia sebagai anggota Komisi 1, kan counterpartnya Bu Retno gitu ya, menyampaikan pesan kepada Ibu Rery bahwa tolong kalau 10 sandera itu memang sukses diselamatkan, itu harus dibawa ke Manila. Gunanya apa? Untuk menjalani protokol debrief. Apa itu debrief? Itu sesuatu yang baru tahu buat Ibu Rery. Jadi berkaitan dengan kalau kita mendengar ada namanya Stockholm Syndrome. Iya. Ya kan? Itu adalah terjemahan luas dari debrief ketika para sandera itu wajib menjalani pemeriksaan psikologis, mungkin juga pemetaan, bla 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 bla. Apakah dicuci otaknya atau tidak gitu ya? Jatuh cinta dengan perjuangan. Nah itu kan makanya istilah sederhananya kan Stockholm Syndrome. Ya. Jadi harus dicek dulu melalui proses namanya debrief. Nah tapi Pak Victor tidak setuju. Nggak bisa dibawa ke Manila. Karena pokoknya kalau sandera udah di tangan kita harus bawa terbang ke Indonesia. Dan itu didukung oleh almarhum Maijen Supyadin Aris. Karena dia sebagai militer, dia tahu bahwa itu sandera udah 36 hari, sudah lelah di dalam hutan segala macam, ada yang sakit gitu ya. Itu akan menimbulkan stres. Jadi mereka sudut pandangnya sekali lagi bicara tentang keselamatan psikologi dari para sandera. Jadi itu terjadi pertengkaran antara Pak Enggar dengan Pak Victor, dan kalau Zilvia kenal baik dengan dua orang ini kan sama-sama keras. Ya. Pak Victor atau Kakak Vicky biasa kan sebagai orang NTT, Timur, sebagai orang Kupang itu sampai jadi bawa-bawa nama daerah gitu kan, saking sengit ya perdebatan. Kakak Vicky kata Pak Enggar, ini bukan NTT gitu. Nggak bisa semena-mena gitu ya maksudnya. Pokoknya kalau sudah naik pesawat harus diterbangkan. Gua sudah baca kalau sudah 1 jam kita terbang nggak bakal ada juga ditembak gitu. Maksudnya karena kan kalau tidak memenuhi ketentuan itu ya, yang dibawa ke Manila, ya kan, takutnya ditembak. Iya, kan izin terbang tidak ada. Jadi pertengkaran ditengahi oleh Ibu Rery. Ya. Pasti tegang banget suasananya saat itu ya, di dalam pesawat. Kan orang lagi teleponan terus ditutup. Ditutup teleponnya, ditelepon lagi pakai pelantang lagi. Itu disaksikan oleh yang lain ya. Ada Maria Lizia, ada Charles gitu. Jadi dari pertengkaran itu Ibu Rery sampai di Manila, udah pokoknya jangan berantem dulu, kita selesaikan di Manila. Jadi ada network ya. Jadi kalau kita baca kita nonton wawancara Mbak Rery dengan Metro TV sehari setelah pembebasan pada tanggal 3 Mei itu Pak Surya mengerahkan semua network dia untuk menyelamatkan. Nah, itulah bertemu dengan seorang jenderal yang namanya kita sebut Jenderal X saja. Itu jenderal yang ada di Indonesia? Sorry, di Manila. Di Manila, oke. Jadi networkingnya Pak Surya dengan jenderal di Manila. Jenderalnya cool. Waktu Mbak Rery cerita itu saya kebayangnya dengan kayak sosok almarhum Beni Murdani gitu. Yang cool gitu. Ya memang benar itu ada debrief. Jadi Ibu Rery dengan tenang bertanya, bisa nggak debriefnya dilakukan di Zamboanga?
sorry, saya harus mundur dulu sedikit. Jadi debrief itu ada ya Pak? Iya. Gimana caranya supaya debrief itu bisa dilakukan di Zamboanga? Sebentar, kata Jenderal X, saya itu tidak mengurusin soal debrief, tapi saya punya kolega Jenderal Y yang bertanggung jawab terhadap debrief. Jadi diteleponlah malam itu juga hari Sabtu ketika Bo lagi sama Pak Baidowi itu lagi berlayar gitu kan. Ditelepon, ya bisa, tapi asal ada yang memfasilitasi. Ya kan bawa pesawat pribadi dari Jakarta. Buat apa kalau tidak dimanfaatkan? Nah itulah ya berkat dengan pesawat pribadi itu membawa petugas-petugas. Yes, debrief. Orang yang melakukan debrief itu. Jadi malahan petugasnya yang didatangkan ke Zamboanga. Jadi pagi-pagi hari Minggu pagi ketika Desibo mendarat di Sulu dengan Pak Bay. Nah itulah pesawat take off dari Manila ke Zamboanga berpakaian lengkap hitam-hitam dengan senjata dan pakai ini tutup kepala gitu deh, pokoknya menyeramkan. Gitu. Itu prosesnya. Nah, itu yang untold story yang yang kan kemudian itu ketika saya melakukan riset ini saya menemukan gitu tentang ada orang yang juga mengklaim sebagai ribut itu. Tapi akhirnya kenapa ya? Maaf ya. Jadi kenapa sampai dia mengklaim bahwa itu dia membebaskan? Karena pada saat di rumahnya Pak Toto, rumahnya Gubernur Sulu, itu mereka ada foto. Jadi Pak Gubernur itu kasih Pak Toto bilang, kami sudah foto-foto tadi. Nah foto itu dikasihkan ke Nur Miswari kasihkan ke Bapak itu. Bapak Jenderal itu orang Indonesia itu. Yang mengaku. Jadi memang Jenderal Purnawirawan. Pembebasan Sandra ini jadi ibaratnya susu punya kerbau, sapi punya nama atau dibalik? Aku nggak tahu. Jadi yang membebaskan siapa, yang mengambil namakan siapa? Jadi yang mengklaim siapa gitu ya? Karena ini udah uang tebusan. Jadi Kabu Saib itu cerita bahwa mereka kenapa tidak mau melepas ini ya. Setelah itu saya sempat ngobrol juga dengan yang kita panggil dengan nama Ayah. Jadi dia bilang kenapa dia tidak lepas? Karena waktu perjanjian ketemu untuk pemberian penyerahan uang tebusan itu di Basilan, itu mereka merasa dicurangi karena mereka akan seolah-olah terperangkap gitu loh. Jadi tapi mereka tahu itu, mereka nggak jadi penyerahan itu, makanya mereka marah. Jadi tapi Desi baru tahu ceritanya itu setelah Desi kembali ke Zamboanga dari Jadi maksudnya Sulu. ada upaya negosiasi dari pihak lain. Enggak jadi pihak yang pemerintah ini yang ada gabungan lah ini sebenarnya dengan kelompok Abu Sayyaf. Nah untuk membayarkan uang tebusan atau apalah namanya yang udah datang ke Basilan dia bawa ransel. Tapi karena yang di sana tahu bahwa mereka sudah pertama dicurangi, satu perjanjian pertama itu di Zamboanga, yang kedua di Basilan itu. Sebelum untuk mengklirkan, jadi debrief itu dan tadi proof of life itulah yang mengklirkan, yang diceritakan di sini bahwa yang membebaskan Sandera itu adalah Ustadz Al-Bay. Jadi di buku ini juga bertujuan sebetulnya untuk mengungkap, meluruskan sejarah yang selama ini mungkin ada pihak-pihak yang mengklaim. Biasalah ya kalau kita berbuat. Ada juga bagian di buku ini susahnya berbuat baik di Indonesia. Kalau kita berbuat baik di Indonesia itu ada sajalah pihak-pihak yang ingin terlihat berjasa, mengklaim dan sebagainya. Dan itu sebetulnya adalah ekses setelah para korban ini, para sandera ini berhasil dibawa pulang. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita terakhir memetik pelajaran dari buku ini dan kisah ini, ada juga momen menegangkan sebetulnya tektokan antara Bu Reri dengan Bu Retno ketika itu. Sampai ketika ada pesan masuk graduation dan itulah kelegaannya luar biasa. Tapi yang saya baca di situ Mbak Fenty menguraikannya dengan begitu seru ya. Jadi membaca buku ini terasa cepat sekali. Yang mungkin orang-orang harus tahu ketika Bu Reri dan Bu Retno itu tektokan dari pagi. Sebetulnya ada pasukan militer Filipina, tentara Filipina yang sudah bersiap untuk menyerbu ke hutan itu. Dan ada Baidowi di situ, ada Desibo di situ, ada rencana pembebasan di situ. Yang kalau ini tidak sesuai skenario, ada penyerbuan di sini bisa buyar semuanya. Jadi sangat berkejaran dengan waktu.
Tell us about that Mbak Fenty. Singkatnya bagaimana sampai akhirnya lega? Aduh, saya merinding ini menceritakannya. Tapi ya begitu ya. Jadi ketika tadi Desi Bo cerita bagaimana setelah naik ke, saya mengistilahkannya dengan truk rombeng. Kalau Desi Bo tadi apa istilahnya? Truk apa? Karena itu odong-odong. Karena jelek banget gitu maksudnya. Kan belok itu Sandera ke kanan, Pak Baidowi ke kiri gitu ya. Dan ketika itu dari sebelum jam 7 pagi, bayangkan ya, orang seperti Menlu itu kan dia sebagai penanggung jawab tentang warga negara Indonesia, dan dia konsisten menerapkan bahwa ini silent operation gitu. Jadi ketika berpisah itu turun hujan sederas-derasnya. Waktu itu Bo mungkin enggak paham. Dia mungkin ya Bo, gue enggak nuduh, tapi mungkin lu kesal. Karena kenapa sih harus sampai ke safe house? Padahal bagi Baidowi itu adalah berkah. Berkah yang melindungi nyawa mereka dari tembakan-tembakan sniper. Dan kemudian karena itu kan naik bukit ya, berjam-jam turun lagi dan handphone dimatiin segala macem. Itu kan Ibu Reri tidak bisa berkoordinasi. Sementara Bu Retno kan tentu juga harus memantau ini gimana sampai ada Charles, Bu itu Desi tidak bisa dihubungi, maksudnya sudah disergap apa dipertukarkan gitu ya. Karena memang gak ada signal di situ. Karena memang tidak, makanya ketika itu Pak Baidowi manjat pohon untuk mengetik sebagai guru, sebagai ustadz, graduation done. Yang artinya ini para murid, para siswa itu sudah lulus, sudah selamat, sudah punya ijazah. Itu bahasa seorang pendidik. Seorang pendidik. Maksudnya Sandra sudah dilepas, sudah berhasil misi ini. Saya juga ikut merinding ini. Iya benar. Karena kalau kita cuman melihat apa yang ada di permukaan, apa yang ada di pemerintahan, pemberitaan, itu nggak tergambar bahwa segitu gawatnya, segitu pertaruhan nyawa gitu kan bagi seorang Baidowi dan juga Desi sebagai reporter. Kan diperintahin kantor ya, Bo nggak bisa juga nolak. Kan ibaratnya wartawan kan itu mirip-mirip juga dengan militer gitu kan. Iya kan? Kan demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara. Iya. Nah, ini kita sudah mendekati akhir ya. Mungkin 2-3 pertanyaan terakhir. Tante Bo berada di sana, Tante Bo bawa kamera, Tante Bo melihat langsung prosesnya segala macam, tapi Tante Bo tidak bisa melaporkan. Di buku ini juga diceritakan ternyata Kerdoya, Metro TV itu menahan diri. Di saat media-media lain, TV-TV lain sudah breaking news, sudah eksklusif wawancara dengan para sandera di Zamboanga. Metro TV yang sudah jelas-jelas dari awal ada di situ, kok belum breaking news juga? Itu ada apa Tante Bo? Iya, Tante Bo kesal juga gak pada saat itu? Ya jadi kan baru malam itu kan. Jadi kenapa nggak dari sore-sore tadi dihubungin dari siang tadi? Jadi dengan berbekal dari foto yang dikasih Gubernur Sulu itu, tonotan itu kepada Miswari, kemudian sampailah ke TV tetangga, mereka mengulang-ulang itu. Makanya mereka mengklaim bahwa itulah mereka membebaskan. Padahal tidak seperti itu, karena gambar yang kita punya itu tidak bisa untuk dikirim ke Jakarta karena memang ya tahu sendiri di Pulau Sulu. Tapi sebenarnya jelek dan Bo harus menyelamatkan diri meninggalkan Sulu, naik kapal malam-malam itu. 10 jam. Kayaknya Mbak Fenty yang lebih pantas tuh. Kenapa sampai gak boleh itu yang perdebatan di newsroom yang kenapa sampai marah-marah, kenapa itu? Tarik urat. Ya kan, ada apa itu Mbak Fenty? Oke, dari sisi Tante Bo kita tahu ada teknis, gangguan sinyal, Tante Bo juga harus di safe house. Tapi pas di Zamboanga, itu kan juga sudah ada tim Metro TV di situ. Ada di bandara, membantu ketika para ABK itu yang tidak bisa berbahasa Inggris dan terbata-bata. Ada Maria di situ yang membantu. Betul. Ada Maria Lizia. Jadi kita bisa fasilitas kita lengkap untuk live. Yes, eksklusif. Tapi kenapa? Iya, eksklusif. Bagi seorang wartawan, eksklusivitas itu adalah harta, harga tertinggi, mahkota tertinggi. Tapi kenapa kami tidak bisa melakukan itu, Mbak Fenty? Ceritanya bagaimana singkatnya? Jadi
Begini, karena itu tadi ketika 2 nyawa terancam dan ada yang orang belum banyak tahu, ada 4 sandera ABK kita yang juga ditahan tidak tahu di mana dan alhamdulillah kemudian bebas. Jadi itu benar-benar silent operation. Jadi itu ada semacam gentleman agreement antara Bu Reri dengan Bu Retno. Jadi waktu Bu Retno ketika sudah bebas juga sandera, ketika diminta untuk bicara di Metro, dia bilang, "Mbak, ini operasi sangat rahasia. Saya masih ada 2 diplomat yang terancam nyawanya dan saya harus melakukan evakuasi." Jadi buku ini setelah berjarak 9 tahun, saya mewawancarai Charles, mewawancarai Maria Lizia tentunya yang berada dan dinamika di newsroom. Memang kan pada saat itu, ya kan, kredonya jurnalis, ya seperti Zilvia bilang, itu kan harus nomor 1. Parah lu nggak bisa dapet, ya kan? Jadi itulah makanya, jadi ini semua tidak direncanakan juga, sehingga kemudian ketika Ibu Reri pusing ya kepalanya dengan dengan protes-protes gitu ya dari kenapa nggak live, kenapa nggak siaran, kenapa TV lain yang ngambil, kan 24 jam gitu loh kan punya gambar-gambar. Nah disitulah ya ini pembelajarannya ketika itu bahwa ini ada nyawa anak bangsa, ada nyawa negosiator, ada nyawa ABK dan harus mencari boleh disebut sebagai pembenaran atau sebagai untuk pikiran ya kan bahwa keberangkatan tim Desibo itu adalah untuk urusan kemanusiaan. Jadi tidak juga dengan kompetisi, ya kan? Tidak dengan rating share. Dengan rating share. Dengan iklan-iklan. Iya, jadi kemanusiaan harus ada di atas. Iya, jadi saya tuh menyimpulkan bahwa Mbak Reri itu tidak berencana juga untuk itu di embargo. Sampai kemudian ketika Direktur Metro TV Suryo Pratomo, ketika Pimret Metro Putra Nababan, ketika Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kangsong gitu bilang, "Mbak, ini harus naik ini." Dibilang kita kayak nyerobot gitu kan, padahal bukti-bukti ada. Tapi kan ya bukti itu baru sekarang. Kenapa kita dibilang menyerobot? Karena tiba-tiba ada gambar Bang Victor di situ, ya kan? Jadi orang-orang bertanya, kok bisa? Kok bisa gitu ya? Bisa. Dan pesawat yang jemput juga private jetnya. Private jet. Itulah yang saya maksud dengan ekses tadi, ketika mereka sudah tiba, adalah narasi yang mengatakan bahwa kok tiba-tiba ini tim dari Yayasan Sukma ini cari panggung, kita yang membebaskan tapi mereka yang tiba-tiba bawa pulang sandranya gitu. Tapi kan akhirnya Sandra itu kan bicara sendiri. Apakah dalam pembebasan Sandra mereka bertemu dengan orang Indonesia? Iya, 1 perempuan dan 1 laki-laki, mereka berbicara bahasa Indonesia. Berarti kan itu Pak sama DC. Jadi pengakuan Sandra itu sendiri yang membuktikan bahwa tidak ada pihak lain. Dan kalau untuk menguatkan secara logik gitu ya, selain soal rekam jejak Pak Bait sebagai ustaz gitu kan, itu ada yang namanya proof of life dan the brief. Itu maksud saya itu pengetahuan baru yang celakanya itu baru kita ketahui setelah kita membaca buku ini. Setidaknya bagi saya penulis, saya jadi tahu itu. Oh ya ada proof of life, karena kan itu ada film ya, film Mac Ryan gitu dengan siapa ya, Russell Crowe gitu, The Proof of Life. Itu adalah bukti-bukti kepingan-kepingan yang menguatkan bahwa siapa sebetulnya yang berada sejak awal, berada di lini terdepan untuk bisa membantu melepaskan para sandera ini, bukan sebetulnya untuk mengungkit bukan untuk juga meminta balas budi jasa, tidak, tapi untuk meluruskan sejarah, karena ada klaim-klaim yang tadi itu tidak berdasar dan sebagainya. Oke, kita sudah sampai di sesi akhir. Untuk Tante Bo, I know setelah Tante Bo kembali lagi ke Indonesia, ternyata komunikasi dengan Grand Alpha yang menyatakan cinta tadi kepada Tante Bo itu tidak terputus. Coba aku bukain halaman.
Oke. Ada bab di sini yang lucu sekali ketika membacanya. Boleh untuk Tante Bo diakhiri dengan itu ya. Karena sepertinya Tante Bo ini juga memasuki masa pensiun purna tugas di Metro TV setelah 31 tahun 2 bulan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tante Bo. Akan selalu dikenang Desi Fitriani di buku ini dan di halaman 120. Iya. Coba, Bu. Coba di sini. Praktekkan. Jadi waktu itu sehari setelah kembali ke tanah air, ditelepon sama sekretarisnya Bapak. Des, Bapak siapa nih? Pak Surya Paloh. Oke. Ya. Des, dipanggil Bapak. Nah, ternyata sampai di kantor Bapak udah ada Bu Reri, udah ada Pak Badawi. Kan biasa tuh kalau ketemu Bapak handphone saya taruh di depan, Bapak di depan. Tiba-tiba bunyi, pipit handphone. Terus dibuka, nggak apa-apa, baca aja. Nah, baca, oh dari Grand Alpha. Udah gitu ditaruh lagi. Nah, nggak sampai 10 menit bunyi lagi, diambil sama Pak Surya Paloh. Terganggu ya Bapak ya? Iya. Apa ini Desi? I love you, I miss you. Grand Alpha. Ketawalah Bu Reni sama Pak Badawi. Pak Badawi cerita, Pak, si Desi tuh dilamar sama Grand Alpha, Pak, mau jadi istrinya. Hah, bagus itu Desi, dia bilang. Kamu menikah dengan Grand Alpha, dia bilang itu, biar gak ada lagi orang Indonesia yang dicandra. Bapak kok tega sih jual-jual Desi? Desi, demi bangsa dan negara kita harus korbankan apa saja. Coba kamu pikirkan, kalau kamu itu jadi istrinya Abu Sayyaf, gak ada orang Indonesia, jadi gak ada lagi penyanderaan. Pak, gak bisa kayak gitu Pak, dibilang. Kasih uang gaji kamu sama orang tua. Nanti Bapak kasih kamu uang, Bapak buat perayaan pernikahan di sana. Pokoknya Desi, demi bangsa dan negara kita harus berkorban. Jadi Bapak jual saya demi bangsa dan negara. Itu bener-bener. Ya ampun, gak menyangka ya. Seorang Grand Alpha jatuh cinta pada Desi Fitriani. Gara-gara ngambil gambar. Hello everybody, I'm single. Itu taktik wartawan. Until lo still single. Tapi itu juga ungkapan dari kami pastinya Tante Bo, teman-teman di Media Group, di Metro TV khususnya yang sudah melihat perjalanan karir Tante Bo selama 31 tahun 2 bulan itu sungguh luar biasa ya, pengabdian yang begitu luar biasa. Dan tentu saja dalam momen ini kita ingin mengucapkan I love you Desi Fitriani. Memasuki kalau ini berani jawab I love you too. Oke, dan terakhir dari Mbak Fenty untuk menutup, so what is your message for the readers dari buku ini? Jadi gini, saya itu concern terhadap kompetisi media dan saya membayangkan kalau ini terjadi pada tahun ini. Peristiwa penculikan di tengah kebalau media massa itu enggak tahu apakah operasi ini akan berhasil atau tidak. Jadi makanya saya ada satu bahasan tulisannya berjudul cerita di antara berita yang menjelaskan tentang bagi yang ingin tahu informasi sahih itu perlu tahu ada yang namanya A1. Informasi A1. Ya informasi A1 tuh berbasis apa? Kita harus menyeleksi narasumber. Tidak bisa katanya-katanya. Di saat sekarang ini ketika katanya yang satu di-compare, di pertentangan dengan katanya yang lain dan dianggap sebagai verifikasi. Cover both side. Padahal mahkota tertinggi bagi jurnalistik itu adalah verifikasi. Jadi buku ini saya berharap ada pelajaran yang bisa dipetik untuk menjernihkan informasi karena dan ada foto-fotonya sebagai bukti. Proses verifikasi yang panjang ya. Iya, betul. Oke. Mudah-mudahan para pembaca dari buku ini Untold Story bahwa mereka pulang ya, kisah pembebasan 10 sandera ABK Indonesia di kawasan konflik Mindanao bisa menginspirasi para pembacanya. Paling tidak seperti yang Mbak Fenty katakan bahwa dalam setiap peristiwa itu pasti ada makna yang mendalam. Harus dilakukan proses verifikasi yang panjang untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya. Jangan mudah asal percaya dan di tengah tsunami informasi semuanya ingin berlomba untuk
cepat, untuk bisa yang pertama, untuk bisa viral. Ingat, selalu ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Apalagi kalau ini berkaitan dengan nyawa manusia. Harus ada nilai kemanusiaan di atas viralitas, popularitas, dan sebagainya. Terima kasih Mbak Fenty dan Tante Bo. Kita kasih tepuk tangan ya buat Mbak Fenty dan Tante Bo. Demikian teman-teman, podcast Si Paling Kontroversi. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Bye!